Keris Bali adalah salah satu warisan tradisi kuno yang keberadaannya saat ini masih banyak diminati di kalangan kolektor dan pecinta seni keris. Keris itu sejak 25 November tahun 2005 telah dikukuhkan oleh UNESCO, Badan PBB yang membidangi keilmuan pendidikan dan kebudayaan, mengukuhkan, memproklamasikan keris Indonesia sebagai karya agung warisan kemanusiaan untuk seluruh bangsa di dunia. Di sini harus kita sebagai warga negara Indonesia tentu berbangga hati. Perkembangan dunia keris di era Indonesia merdeka semakin marak dengan didukung oleh banyaknya kegiatan-kegiatan dalam bidang perkerisan, seperti pameran dan seminar tentang keris kamardikan, yakni keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Kita bicara tentang keris, tentu tidak pernah akan lepas keris kamardikan dan keris kuno. Keris kamardikan, keris dibuat sesudah Indonesia merdeka supaya tidak vulgar, bukan keris. Kita buat keris kamardikan, bukan keris kemerdekaan. Dan di Bali, hingga saat ini, masih kita jumpai beberapa orang pandai besi atau empu keris yang masih aktif membuat keris kamardikan. Tentu di Bali itu berkembang sekali keris kamardikan. Empu-empu keris kamardikan di Bali yang terkenal itu Pandai Made Sutamo. Itu beliau itu berkembang secara intelektual, beliau itu mengembangkan keris kamardikan. Dan beliau itu telah demonstrasi di Museum Neka. Walaupun beliau itu seorang sarjana intelektual, tapi beliau itu ingat kepada leluhurnya adalah beliau itu seorang warga pandai. Jadi beliau itu ingin mengabdikan diri sebagai warga pandai, menerusi perjuangannya leluhurnya di zaman dulu. Titiang wasta Jero Mangkugede Sutamo, jika Titiang sering dipanggil Jero Mangkugede Dedes sebenarnya. Titiang menderbe manah puniki, manah Titiang jagi ngumpulan puniki, Titiang menderbe semeton, nika semeton Titiang saking belabatuh, nika seni mewasta guru nalo, saking kabo-kabo puniki mewasta guru Made Subrata. Nah nika Titiang jagi mopi kayun ngarianan keris sarang tiga. Nika tujuannya wanda melestarikan santukan yen tan mangkin dilestarikan keris Bali punika Titiang jereh manahe keris punika jagi cal sepunika. Nah, Pati Kedut Malau memang Tiang mengetahui beliau itu sebagai empu keris, dan beliau itu satu-satunya empu yang di Gianyar telah mendapat penghargaan seni Wijakusuma. Di samping beliau itu sebagai penempa keris, beliau itu seorang penari. Beliau itu memang multi komplek menaro itu. Titiang mau wastu Pandai Ketut Nale. Lahir ring Belabatuh tahun 45. Ini pekarya memandai saking leluhur Titiang nami saking lumun. Kemauan Titiang nyaluk memandai puniki saking tahun 6 dasok itu. Memangkin Titiang kacang nyoba mekarya keris, ada bawa keris kamardikan, sarang semeton Titiang sarang tiga. Dumanda wenten cuacani di sang yang pramukawi ide nyanadu Titiang. Arianin kadi mana Titiang. Puniki taler panak cucun Titiang mandoi pun nulad. Melestarikan ngayomin kewentan keris ilmu keris di jagat Bali manoton punah. Mengenai Mangku Subrata, pernah Tiang undang kemari demonstrasi di sini, dan bukan dia saja menempa, istrinya ikut menempa, satu famili ikut menempa. Itu famili itu telah menyatu dengan keris. Ngerajakan Darmo kepandian menghormati leluhur-leluhur mereka. Nama Tiang Made Subrata. Asal Tiang Banjar Dangin Pangkung, Desa Kabo-Kabo. Tiang menekuni perkerisan sampun sejak tahun 80.
Mungkin tiang jagi kalau berkolaborasi secara semeton tiang warga Pandai saran tiga akan mencoba membuat keris kemerdekaan. Seorang empu keris di Bali selalu mengawali proses pembuatan keris dengan melakukan ritual pemujaan di Prapen. Pemujaan ini ditujukan kepada Dewa Brahma sebagai sang pencipta, dengan harapan logam yang mereka tempa akan menjadi keris yang berguna dan memiliki tuah yang baik. Kemudian ritual akan dilanjutkan dengan pemasupatian, yakni menulis rerajahan atau aksara-aksara suci pada bahan logam yang bertujuan untuk memberikan jiwa atau roh kepada keris yang akan dibuat. Mulainya proses penempaan bahan logam ditandai dengan menyalakan api di tungku perapen yang diiringi dengan pengucapan mantra oleh sang empu. Proses awal penempaan dilakukan dengan menempa besi secara berulang-ulang hingga besi menjadi sangat liat dan bersih tanpa ada lagi percikan api yang terlihat. Proses selanjutnya, besi mulai dilipat dan ditempa, dan di sela-sela lipatan nanti akan disisipkan bahan pamor. Keistimewaan pembuatan keris Kamardikan kali ini adalah pada pamor yang akan digunakan, yakni pamor yang dikenal dengan serpong tamblingan. Serpong tamblingan merupakan bahan pamor yang terbuat dari lelehan sisa-sisa proses pembuatan keris di situs Pandai Besi kuno di daerah dekat Danau Tamblingan. Setelah bahan pamor disisipkan pada lipatan besi, kedua unsur tersebut akan ditempa dan dilipat berulang-ulang sesuai dengan teknik dan tujuan sang empu. Selanjutnya akan dilakukan proses menekuk bahan yang sudah mengandung besi, nikel, dan serpong tamblingan. Proses ini bertujuan untuk menyisipkan bahan baja ke sela-sela tekukan dengan cara menempanya berulang-ulang hingga semua unsur menyatu dengan kuat. Setelah melalui beberapa proses penempaan dan pembentukan, wujud kasar dari sebuah keris mulai terlihat. Dalam proses yang disebut dengan membentuk ricikan keris, akan mulai dilakukan pembentukan beberapa detil seperti tumpengan, sogokan, kruwingan, pancadan, atau tumpuan antara bilahan dengan ganja dan greneng. Tahap berikutnya adalah pemasangan ganja yang juga dikenal dengan proses ngerapet, yakni merapatkan ganja dengan pangkal bilah keris sehingga keduanya menyatu dengan sempurna. Proses selanjutnya adalah nyepuh. Proses menyepuh keris ini bertujuan agar keris menjadi keras dan bersifat tua.
Proses akhir dari pembuatan keris adalah proses mewarangi atau sering disebut dengan proses nyeruk. Proses ini diawali dengan merendam keris dengan air kelapa hijau selama 24 jam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan noda-noda dari minyak dan juga karat. Setelah itu keris digosok dengan cairan buah lerak dan juga jeruk nipis hingga keris menjadi putih bersih. Keris kemudian dimasukkan ke dalam cairan warangan, yakni cairan yang dibuat dengan bahan-bahan berupa nanas muda, jeruk nipis, lerak, mengkudu, dan juga asam arsenikum. Tujuan mewarangi keris ini adalah untuk memunculkan keindahan pamor dari sebuah keris yang membuktikan kepiawaian seorang empu keris. Nggih, hangayu bagio puniki manadidang keris puniki sane karyaning tiyang sareng tiga sane mangkin sampun puput. Sampun puput puniki keris tiyang keris kemardikan, keris Bali sareng kemardikan sampun becik pisan. Parinekan dapuripun niki sampun kudak setegal. Pamorenipun sampun niki geni murup sapunika. Nah, wawu ring guru tidang guru nala ngicanen adan keris tidang puniki wantah mewasta tunggul sakti. Kegunaan keris puniki nikang ring guru tidang punika gunanipun wantah nyaga pekarangan. Sesampune keris puniki puput sane mangkin sampun presida keris puniki mau pasupati niki mau pasupatian mangna keris tiyang puniki jakti-jakti sampun hidup. Nika pasupati tiyang ring pura tiyang medrebe pura puniki pura sane mawasta pura penataran pandai catur lepus. Rahinane sane becik puniki Rahina Purnama Kasa nika iriki ring pura penataran Pandai Catur Lepus pertoyan. Nah nika mawenan Rahina becik pisan titiang rawuh mriki jagi Masupati keris sane sampun kepuputan titiang. Nah ini Pasupati puniki boyo jepenten tiwas sesampun puput karya keris niki mangda keris punika kehidupan ke Pasupati. Nah nika sane mau Pasupati wantah titiang medrebe anak lingsir saking angan telu nika anak lingsir sirempu. Nah nika sane mau Pasupatian rainan mangkin. Nah sedang becik kepisan. Setiap pandai, setiap orang mereka akan punya keris pajenengan, keris pusaka pajenengan, keris yang disakralkan, keris yang dipasupati. Siapakah yang harus pasupati? Tidak Serimpu, sang sulinge. Setelah dipasupati itu, keris itu akan menjadi sakral. Dan setelah keris itu sakral, kita harus ingat, keris kita akan kekeran, kita akan dikeker, dan kita akan bisa berlaku ris. Kita akan bisa berperilaku
yang kita punya penjenengan keris berperilaku bisa punya penghalang-halang, kita punya perilaku keris, arif bijaksana, mantap dan tenang. Sampun proses pasupati punika nika wonten upacara nenten tios upakaraan punika sane paling unteng pisan wantah nika tebasan pasupati lan tebasan Candrageni. Nah nika sane muwasta jagi ngurip keris punika mangnane keris punika wonten modrebe tuah. Sampun upacara punika puput wantah jagi ketangkilan ring luhur santokan sane dumun titiang modrebe leluhur nika sane mempara bida Srimpu Brahmaraja wantah irika jagi moyoga ngarianan keris. Nah sesampun yogani dida sampun puput iriki ring genah prapen jagi mekarya senjata. Giring sebentar. Proses sane mangkin suwusan pasupati ring dana lingkir mangkin niki mau pinton wastanipun. Niki mau pinton tujuane puniki mangnane yen sampun keris puniki sampun ke pasupati sampun ke pinton binaka ida sampun ngranjing ring sarwa senjata puniki. Kelanturanane makin sampun kuusin puput, nah makin jadi ngaturan semah malepisan, ngaturan suksemaning manah, santokan sampun presida, ida jadi ngeranjingan ring senjata sana kekaryaan untuk kita ini seperti itu.